Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Bagaimana kabar Ananda pada pagi hari ini? Miss berharap Ananda beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya sudah siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Namun sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dapat kita pahami dengan baik dan memberi manfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, pada pagi hari ini Miss akan menjelaskan materi pada tema 5 pengalamanku, subtema 4 pengalamanku di tempat wisata. Muatan pelajaran SBDP, KD 34, mengenal pengolahan bahan alam dan buatan dalam berkarya. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran ini, yang pertama, mengidentifikasi bahan buatan dan alat untuk membuat kerajinan. Yang kedua, mengidentifikasi kolase dari bahan bekas. Dan yang ketiga, mengidentifikasi langkah-langkah membuat karya hiasan dengan bahan buatan. Baiklah, Miss akan menjelaskan untuk materi yang pertama, yaitu mengidentifikasi bahan buatan dan alat untuk membuat kerajinan. Sebelum Miss lanjutkan penjelasan, Miss ingin bertanya, apakah Ananda sudah mengetahui apa itu bahan buatan dan apa itu alat? Bahan buatan merupakan bahan yang dibuat oleh manusia. Jadi berbeda dengan bahan alam yang bisa kita langsung peroleh dari alam di lingkungan sekitar kita, bahan buatan sudah diolah sebelumnya oleh manusia. Sedangkan alat adalah benda yang digunakan saat kita membuat karya. Nah, untuk lebih memahami apa itu bahan buatan, Miss akan sebutkan beberapa contohnya, diantaranya karet, plastisin, benang wol, plastik, kertas, dan kain perca. Tentu bahan-bahan ini biasa Ananda jumpai di rumah masing-masing. Contohnya, kita biasa menggunakan karet untuk bermain, plastisin untuk dibuat mainan, benang wol untuk dirajut, kertas biasanya kita gunakan untuk dibuat pesawat mainan, dan kain perca biasanya kita gunakan untuk membuat boneka. Sedangkan beberapa contoh alat yang biasa kita gunakan dalam membuat karya, yang pertama yaitu pemotong. Salah satu contoh pemotong yang paling sering kita gunakan adalah gunting. Pemotong artinya alat yang kita gunakan untuk memotong bahan yang tipis seperti kertas, kardus, atau kain. Alat yang kedua yang biasa kita gunakan yaitu perekat. Perekat adalah bahan untuk menempelkan atau merekatkan dua benda. Contohnya, lem dan selotip. Perekat yang kita gunakan, kita sesuaikan dengan bahan yang akan kita rekatkan. Contohnya, pada saat kita ingin merekatkan kertas, biasanya kita menggunakan lem. Dan alat yang terakhir yang paling sering kita gunakan yaitu pewarna. Pewarna adalah alat untuk memberi warna agar hasil karya kita terlihat lebih indah dan menarik. Beberapa contoh pewarna yang biasa kita gunakan diantaranya krayon, pensil warna, dan cat air. Apakah masih ada alat lain yang biasa Ananda gunakan dalam membuat karya? Oke, kita lanjut ke tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu mengidentifikasi kolase dari bahan bekas. Sebelumnya, Ananda telah membuat kolase dari bahan alam seperti kolase dari biji-bijian ataupun kolase dari kulit telur. Nah, hari ini kita akan kembali mempelajari tentang kolase namun menggunakan bahan yang berbeda, yaitu dari bahan bekas. Coba perhatikan gambar yang Miss tampilkan. Ini adalah salah satu contoh kolase. Kolase ini terbuat dari kertas. Terdapat beberapa jenis kertas yang bisa kita gunakan untuk membuat kolase, diantaranya kertas origami, kertas majalah bekas, atau kertas koran bekas. Jadi, untuk membuat sebuah kolase yang indah, tidak harus menggunakan kertas yang baru. Kita dapat memanfaatkan majalah bekas ataupun koran bekas yang ada di rumah. Bisa juga menggunakan kertas lain yang memiliki warna yang menarik. Apakah Ananda masih mengingat bagaimana cara atau langkah-langkah membuat kolase?
Nah, hari ini kita akan kembali mempelajari bagaimana cara membuat kolase jika menggunakan bahan buatan. Membuat kolase dari bahan alam ataupun bahan buatan memiliki langkah atau cara yang sama, hanya saja bahan yang digunakan berbeda. Adapun langkah pertama yaitu siapkan pola berupa gambar sketsa dan kertas yang digunting kecil. Setelah pola dan kertasnya siap, berikan lem pada gambar sketsa yang akan digunakan. Selanjutnya, tempelkan kertas kecil pada pola yang telah diberi lem. Lakukan langkah ketiga sampai semua gambar pola tertutupi dan terlihat indah dan menarik. Bagaimana mudah kan membuat kolase dari bahan bekas? Apakah Ananda sudah memahami materi kita pada pagi hari ini? Jika belum, silahkan disimak kembali videonya, dan bagi yang sudah paham boleh dilanjutkan videonya. Adapun tugas Ananda pada muatan pelajaran SBDP yaitu, pilihlah satu pola dari gambar yang akan Miss kirimkan kemudian di print out. Hasilnya dibuat kolase menggunakan kertas sesuai pola yang telah kalian pilih. Kertas yang digunakan boleh menggunakan kertas origami, kertas majalah, ataupun kertas koran bekas. Untuk dokumentasinya, silahkan Ananda sertakan foto untuk masing-masing langkah. Jadi, untuk tugas ini terdapat 4 foto, ditambah dengan 1 foto hasil kolase yang telah jadi. Demikianlah materi kita pada pagi hari ini. Jika ada yang kurang dipahami, boleh bertanya kepada Miss. Mohon maaf apabila dalam video ini terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Miss ucapkan terima kasih atas partisipasi Ananda mengikuti kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.